Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu, berkumpul bersama orang-orang soleh insyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga niat ikhlasnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita hanya diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah di dalam menjalankan agama ini. Akan tetapi mengawal ikhlas ini bukanlah perkara yang mudah. Mungkin orang melihat kita rajin beribadah, tapi dalam hati kita ada perang, ada perlawanan, ada begitu beratnya kita untuk menjaga niat ini. Karena itu senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain meminta supaya kita dimudahkan di dalam beramal saleh, kita juga meminta kepada Allah agar dijaga niat ikhlas kita di dalam beribadah, di dalam beramal saleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat kita mohon kepada Allah, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Masail Jahiliyah di Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disyarah, dijelaskan, diterangkan risalah singkatnya ini oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau masih hidup ya. Pensarihnya masih hidup, ataupun penulis risalahnya sudah lama meninggal dunia, tapi kita masih bisa mengambil manfaatnya. Ini diantara ilmu yang bermanfaat ya. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak mendapatkan bagian ini, ambil bagian yang lain. Paham gak Pak? Kalau kita nggak mendapatkan bagian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir, orangnya sudah meninggal tapi pahala terus mengalir. Kita baca nih isinya, penjelasannya. Setiap kita membaca kemudian kita amalkan, pahala mengalir kepada penulisnya. Nah, kalau kita nggak dapat bagian ini, kita ambil bagian yang lain ya. Kita nggak dapat bagian ilmu, maka kita ambil dua sisanya. Yang pertama apa? Amalun jariyah, amal jariyah. Nah, ada wakaf, punya kesempatan di situ, ambil. Ya, kita mati, pahala masih mengalir. Sekolah dibangun ini, selama di sini masih ada muridnya, masih ada yang ngajar, masih ada yang belajar Quran, belajar Iqra, belajar hafalan, menghafal hadis, maka kalau kita sudah mati, pahala akan tetap mengalir. Luar biasa. Kalau dari sisi harta pun nggak dapat, maka dari sisi yang lain, waladun sholeh. Kalau sudah punya anak, maka jaga betul anak itu ya. Mungkin dari dua sisi ini, ilmu pun pas-pasan, mungkin harta pun pas-pasan, maka anak soleh ini jaga betul-betul, didik mereka, sekolahkan mereka, pondokkan mereka, supaya mereka menjadi anak yang soleh, yang senantiasa ingat jasa orang tuanya, yang dia senantiasa berdoa di dalam sujudnya, di dalam sepertiga malam terakhirnya, di dalam kesempatan-kesempatan yang lain, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap mereka anak soleh ini yang kita didik, kita besarkan, mereka besar, yang merupakan darah daging kita, mereka besar. Setiap mereka sholat membaca Al-Fatihah, maka mengalir pahala itu ke kita sebagai orang tuanya ya. Maka kalau bisa saya anjurkan Al-Fatihah, kalau bisa itu
bukan guru yang mengajarkan. Kalau bisa pertama kali bisa Al-Fatihah ibu atau ayahnya. Jangan Pak Guru, jangan Pak Ustadz, ya. Karena itu yang akan dibaca terus. Yang masih bujang-bujang ya. Nah, yang masih bujang-bujang harus mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya. Persiapkan, pilih ya. Di antara hak anak itu adalah memilihkan perempuan yang solehah, karena mereka yang nanti akan mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Nah, kalau bisa nih, supaya pahala itu mengalir kepada kita, mengalir terus. Al-Fatihah, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum ditambah yang lain, sholat sunnahnya, maka luar biasa. Setiap satu huruf ada ganjaran di situ ya. Baik, kita buka halaman 9. Nah, yang saya ingat bagian terakhir yang saya ingat. Ya, tapi ada 9 yang dulu saya kasih catatan di sini. Dulu saya ragu-ragu. Ada di Alenia kalau memakai kitab saya, Pustaka Umar ibn Khattab, Dar Umar ibn Khattab. Nah, di situ dulu ada kalimat, supaya ini yang bawa kitabnya silakan tulis, yang bawa PDF-nya ditulis kata itu. Wa hadzal dhalamul halik wa hadhil jahiliyatul mustahkamah. Nah ini ya, mustahkamah. Dulu saya bingung, apa mustahkamah? Dari kata-kata hukum, hakim, mahkamah, hukumah. Nah, di sini ada al-jahiliyatul mustahkamah. Saya di halaman 9. Halaman 9. Apa yang dimaksud al-mustahkamah? Hakama yahkumu artinya menetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Hakim fungsinya adalah menetapkan suatu perkara. Maka kalau sudah diketok palu, jeder, tok, berarti keputusan sudah mutlak. Ya, harus menerima. Kalau tidak diterima, banding. Nanti ada keputusan hakim yang lebih tinggi lagi. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Itu di dunia hukum Indonesia seperti itu. Hukumah, pemerintah, karena dia punya hak untuk memutuskan. Nah, ada PPKM darurat, ada PSBB. Nah, kita ngikutin itu karena itu shadirun minal hukumah. Lahir atau keputusan itu keluar dari hukumah, pemerintah. Hukumah artinya pemerintah. Mereka adalah lembaga yang punya hak untuk menetapkan suatu perkara. Itu. Nah, di sini al-mustahkamah wa hadhil jahiliyatul mustahkamah. Apa yang dimaksud mustahkamah di sini? Secara akar kata maknanya masih sama. Yang dimaksud di sini wa hadhil jahiliyatul mustahkamah, dan jahiliyah al-mustahkamah maksudnya yang sudah mengakar. Nah, itu baru ketemu saya ini. Mengakar, yang ditulis al-mustahkamah, mengakar. Bahasa kita itu mengakar. Ngoyod. Artinya apa? Kalau sudah mengakar itu sudah kuat. Sudah kuat. Ya, maksudnya di sini ini sudah kegelapan yang sangat luar biasa, gelap gulita, dan kebodohan yang sudah mengakar, sudah kokoh. Ya, artinya sudah mendarah daging lah. Mustaqamah, mengakar mendarah daging, dan sudah rusak itu jalan. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad li ikhrajin nasi minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu mustaqamah ya. Silakan ditulis supaya enggak lupa. Harus banyak coretannya. Ya, banyak coretannya. Kalau nyoret di HP gimana ini, susah ya. Ya, silakan ditulis di buku tulis ya. Makanya tadi saya baca apa di sini ya. Jadi saya ada ini sedikit perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, salah seorang sahabiah agung ya. Luar biasa nih Pak. Ini silakan kita simak bersama-sama. Tadi saya baca di sini. Wa ruwiya, diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala inna sa'uba alaina hifdhu alfadil qur'ani
Jadi saya di zaman saya itu termasuk Abdullah bin Mas'ud, karena dia yang mengatakan sendiri, "Sa'uba alaina hifdzu alfadhil Qur'an." Susah Pak kalau ngafal Quran. Apalagi kalau sudah yang lafaz-lafaz. Nah, kalau anak-anak pesantren biasanya dua yang dulu saya dengar itu dan saya alami itu. Kalau sudah ketemu surat jin sama surat An-Nisa, yang terkait masalah perempuan, surat At-Tolaq, ataupun surat Al-Baqarah yang terkait dengan masalah tolak, ataupun surat Al-Jin yang masalah jin, ya, itu susah dihafal. Menghafal surat jin itu bolak-balik, atau surat An-Nas, surat An-Nisa masalah perempuan, itu katanya susah itu. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kunna sa'uba alaina hifdzu alfadhil Qur'an." Aku itu susah, kami. Alaina itu kami, bukan Abdullah bin Mas'ud saja. Kami itu susah untuk menghafal alfaz, kata-kata Al-Qur'an ataupun lafaz-lafaz Al-Qur'an. Wa sahula alaina al-amalu bihi. Akan tapi kami dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Karena itu mereka tidak pernah belajar Al-Quran itu lebih dari 10 ayat, sampai kemudian mereka mengamalkan, baru kemudian melanjutkan belajar Al-Qurannya. Ya. Wa inna min ba'dina, adapun setelah kami, yashulu alaihim hifdzul Qur'ani, generasi setelah kami mereka dimudahkan, mereka mudah untuk menghafal Al-Quran. Wa yas'ubu alaihim al-amalu bihi, tapi berat, susah untuk mengamalkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Nah, ya. Pendapatan pas-pasan, tapi tetangga udah punya motor, bagus motornya, bagus nih. Saya nggak mampu beli motor nih. Tapi sekarang bisa kredit 0 rupiah. Nah, kredit. Padahal kita sudah belajar, ya ayyuhalladzina amanu wa dharu ma baqiya minar riba. Jauhi riba. Perang nih di hati, Pak. Pengen punya motor baru, DP 0 rupiah. Ya. Tapi ini harus meninggalkan riba ini. Mana ini? Nah, hafal ayatnya. Nah, itu berat, itu perang di hati. Akhirnya cuma motor lah, nggak apa-apa, kan kecil, 21 juta, nggak apa-apa. Nah, itu hafal ayatnya, tapi berat untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, maka ini kita yang punya bukunya silakan diorat-orat, dilingkari, dikasih tulisan wahadihil jahiliyah al-mustahkamah, yang sudah mengakar mendarah daging, ditulis. Karena kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Ya, senantiasa kita doa, Pak. Pagi sore, zikir pagi, zikir sore itu masuk. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Lalu selanjutnya kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Ya, di sini kesimpulannya saya tulis. Ya, di halaman 11. Nah, ini kesimpulannya supaya nyambung pembahasannya. Walhasilu anna umurul jahiliyati kulluha madmumatun. Anna umurul jahiliyati kullaha madmumatun. Di halaman 9 alinea 1 2 3. Jadi kesimpulannya bahwa semua perkara jahiliyah, karena yang kita bahas adalah perkara-perkara jahiliyah, semuanya itu buruk. Ya, buruk. Ada beberapa hadis dan Quran, ayat Quran yang menyebutkan masalah ini. Bersolek, berdandan. Nah, kalau buat suami bagus, tapi kalau sudah ala jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, itu sudah buruk. Kalau sudah ditambah jahiliyah, tabarruj itu boleh untuk pasangan sendiri. Pasangan yang sah, ya, bukan yang tidak sah. Untuk pasangan sendiri, artinya bersolek. Tapi kalau sudah tabarrujal jahiliyatil ula, bersoleknya ala jahiliyah untuk orang lain, maka ini buruk. Lalu kemudian hamiyatal jahiliyah, dia menyombongkan diri dengan kesombongan jahiliyah, itu buruk.
Lalu kemudian mata mitatal jahiliyah, mati secara umum standar, ya, normal, netral. Mati. Kalau dia matinya baik, maka baik. Tapi kalau sudah ditambah mitatal jahiliyah, mati dalam keadaan mitatal jahiliyah, maka itu buruk. Mati seperti matinya orang jahiliyah, buruk. Bi'atal jahiliyah, berbaiat, bersumpah setia ala jahiliyah, itu juga buruk. Jadi semua hal yang terkait dengan masalah jahiliyah itu buruk, ya, itu buruk. Makanya ada bahasa, kalau biasanya kalau kalau orang belajar ke Eropa lancar bahasa Inggrisnya, maka biasanya ngomong sampai Indonesia tidak lepas dari kata-kata, ya, serapan adopsi kata-kata Inggris, ya. Ya, biasanya seperti itu. Misalkan apalah gitu, ya, misalkan ya dicampur-campur ngomongnya gitulah, ya. Oh, berarti dia jago bahasa Inggris, dia pernah belajar di Eropa gitu, ya. Nah, kalau yang mondok, ya mondok kalau bisa kayak gitu, tambahin dikit-dikit, ya, ditambahin dikit, antum gimana, oh ada antumnya gitu, ya. Hatta misalkan gitu, misalkan kita ngomong, kalau kita menemukan ini sesuatu, hatta itu ada yang ditambahi, diselipi, hatta itu bahasa Arab, sehingga, sampai. Nah, itu berarti dia pernah mondok, nah gitu, pernah bahasa Arab. Nah, itu ya. Sampai mana tadi ini? Sampai mana, Pak? Ya, lanjutkan aja, saya lupa tadi. Mati jahiliyah, ya. Bi'ah jahiliyah tadi. Ya udah, lanjutkan aja. Ya, kadang kalau ngomong kebantaran kayak gitu lupa saya. Yang diomongin apa gitu. Nah, saya lanjutkan. Halaman 11 yang terakhir. Kesimpulannya, kalau masalah terkait masalah jahiliyah itu buruk, ya. Oh ya, masalah jahiliyah tadi, ya, sampai masalah semua yang terkait dengan jahiliyah, kalau sudah ada tambahan nisbat ke situ, maka itu buruk. Termasuk kata-kata jahil, ya, jahil itu, ya. Orang kalau sudah pernah mondok biasanya seperti ngomong hatta, anta, antum, itu setidaknya seperti itu. Nah, ketika menyebutkan orang lain pun demikian, jahil, gitu kan. Dia itu jahil, gua jahil, gitulah bahasanya gitu. Jahil itu bahasa. Jadi kalau sudah bahasa itu kesannya konotasinya jelek. Ya, jadi kalau sudah bahasa masalah jahiliyah, jahil apa saja terkait masalah jahiliyah, pokoknya buruk, ya, buruk. Jahil murakkab, ya. Itu juga kuadrat, ya. Pokoknya buruk. Kita lanjutkan. Pokoknya fadalla ala annahu tabqa asya'un min umur jahila fi ba'din nasi wa hiya madmumah. Yang jelas ini masih tersisa, perkara-perkara jahiliyah itu masih tersisa di tengah-tengah masyarakat, wa hiya madmumatun. Yang jelas semuanya buruk. Konotasinya bukan sekedar konotasi, memang isinya buruk. Lakinnahu la yakfuru biha. Tapi kesimpulannya, tidak semuanya mutlak itu membuat dia kufur, ya. Nanti kan banyak sekali ini, ada beberapa perkara sekitar masalah ar-rabi'ah wal khamisah wal sadisah wal 20 ba'dal mi'ah. Ada sampai 125 perkara-perkara jahiliyah, 125 yang dikumpulkan oleh muallif. Tapi tidak mutlak semuanya membuat pelakunya itu kufur, ya, kufur, apalagi kufur yang keluar dari agama Islam. Tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa yang tidak membuat dia kufur. Lakin al-jahiliyatul 'amah zalat walillahil hamd. Adapun secara umum, maka sudah masa jahiliyah itu sudah selesai. Secara umum batasnya apa? Yaitu dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu walihada, ini kesimpulannya pula. Kesimpulan yang kedua, semua perkara jahiliyah jelek, itu yang pertama. Yang kedua, walihada la yajuzu an yuqalu an-nasu fi jahiliyatin au al-alamu fi jahiliyatin. Maka kita tidak boleh mengatakan manusia sekarang berada pada masa jahiliyah, tidak boleh.
Atau dunia sekarang sudah pada masa jahiliyah. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Secara umum tidak boleh mengatakan bahwa manusia sekarang berada dalam masa jahiliyah atau dunia sekarang berada dalam masa jahiliyah. Tidak boleh. Itu kesimpulan yang kedua. Kenapa? Li'anna hadza juhudun liwujudir risalah. Karena jahiliyah itu sudah selesai dengan adanya risalah, diutusnya Nabi SAW. Kalau kita mengatakan dunia ini sekarang adalah dunia jahiliyah, manusia sekarang berada pada masa jahiliyah, maka berarti dia mengingkari terhadap risalah Nabi SAW. Wa juhudun lil Qur'ani wa sunnah. Dia juga mengingkari terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa hadzal itlaq la yajuz. Mengatakan secara umum ini enggak boleh. Tapi kalau fulan itu dia masih ngelakuin perbuatan jahiliyah itu boleh, ya. Fulan atau komunitas tertentu atau dia, ya boleh. Tapi kalau mengatakan secara umum tidak boleh, ya. Amma an yuqalu fi ba'din nasi jahiliyatun aw fi ba'dil ashkhasi jahiliyatun aw hunaka khisalun min khisalil jahiliyah fa hadza mawjudun. Adapun mengatakan sebagian orang, sebagian manusia atau ada masih perkara-perkara jahiliyah fa hadza mawjud. Ini memang masih ada. Fa fihi farqun baina ma kana qabla al-bi'sati wa ma ba'da al-bi'sah. Jadi beda setelah diutus Nabi sama sebelum diutus Nabi SAW. Nah, ini masuk ke pembahasan baru. Ini kesimpulannya kemarin ada 2, ya. Kita masuk pembahasan baru. Qad yaqulu ba'dun nasi. Nah, dulu pernah apa ya? Al-ghardu itu tujuannya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan diandaikan oleh pensyarihnya. Sebagian orang mungkin bertanya, madda'i ila dzikri masailil jahiliyah. Apa motivasinya? Apa motif perlu pentingnya kita menyebutkan masalah-masalah jahiliyah? Madamatil jahiliyatu qad intahat. Padahal jahiliyah katanya sudah selesai, ya sudah, ngapain kita bahas-bahas lagi? Apa perlunya kita membahas masalah jahiliyah? Nahnu muslimuna walillahil hamd. Semuanya kita sudah Islam. Kita sudah masuk Islam. Wa umirna li an akuna awwalal muslimin. Kita sebenarnya sudah Islam, alhamdulillah. Maka apain ya? Enggak perlu gitu kan. Ada sebagian ngomong seperti itu. Naqulu, kata syarihnya, ad-da'i lidzalika al-hadaru minha, bahwa yang mendorong pentingnya untuk dibahas masail jahiliyah, bahwa hal itu untuk menjadikan kita al-hadaru minha, waspada, ya, waspada minha minal umur jahiliyah, supaya kita waspada dari perkara-perkara jahiliyah. Bisa jadi itu menimpa kita, bisa jadi kita melakukannya. Fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yahdharu minha. Karena orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi, orang yang belajar, orang yang mengaji, kalau dia tahu masalah perkara ini, dia akan waspada. Nah, kalau sudah pernah belajar, Pak, ini pentingnya belajar. Adalah rem dalam diri kita. Mungkin satu kondisi, satu lingkungan itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Katakanlah misalkan ada perempuan, saya melihat sendiri, mungkin pernah cerita, dia masa mudanya tidak taat, ya tidak baik sama orang tuanya, pengen ini pengen itu, tapi orang tua melarangnya karena memang tidak baik, ya, demi kebaikan anak. Nah, ketika masa tuanya dia tinggal bareng si anak itu, diurus, kemudian meninggal di rumah dia. Meninggal, si anak ini belum terima. Kalau ayahnya meninggal, artinya apa? Enggak terima, karena merasa saya belum pernah berbuat baik sama ayahnya. Saya dulu mengingat dulu saya itu nakal sama ayahnya. Saya mengingat dulu saya itu enggak baik sama ayah saya. Maka pikiran-pikiran lama itu muncul kepada dia. Apa tiba-tiba tidak? Ya, memang ada penyesalan itu, tapi ini menjadi setan, ya. Setan berperan di situ, dipakailah itu untuk menyerang pikirannya, menyerang hatinya. Akhirnya dia menangis meraung-raung, menyesal, ada penyesalan, tapi meraung-raung dia, menampar-nampar diri. Diingatkan orang yang mengingatkan dimarahi. Nah itu kan, ya. Kadang kita ngingetin orang seperti itu, kalau udah nangis keras itu kita malah dimarahin, ya. Kita
Apa ini kamu nggak tahu apa yang saya rasakan gitu? Ya udah kita diam aja kalau dia ngomong kayak gitu, Pak. Ya. Artinya apa? Kalau kita pernah belajar, kita pernah mengilmui masalah ini, bahwa niyahah, berteriak-teriak, tidak menerima takdir ketika ada orang yang paling kita cintai meninggal dunia, maka kalau kita pernah belajar, oh itu adalah termasuk min umuril jahiliyah, perkara jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada umatnya untuk dijauhi, maka ada rem dalam hati kita. Memang terdorong kita pengennya berteriak, mengingat masa lalu, pengennya berontak, melampiaskan kekesalan diri kita. Itu ada, Pak, itu pasti. Apalagi perempuan yang hatinya itu lemah, mudah untuk pecah. Nah, tapi kalau ada ilmu, maka itu akan membuat kita menahan. Nah, disinilah fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yahdaru minha. Ilmu akan membuat seseorang itu mempunyai rem dalam diri kita, melawan hawa nafsunya. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Amma idza jahilaha walam ya'rifha fa innahu qad yaqa'u fiha. Kalau dia tidak mempelajarinya, dia tidak tahu tentang masalah ini. Taunya ya wajar, manusiawi, gitu kan. Ada orang dia nangis meraung-raung, wajar, manusiawi, ditinggal ayahnya mati. Padahal bersedih boleh, menangis boleh, tapi kalau sudah melampaui batas, itu yang dilarang oleh Islam, karena itu berkaitan dengan takdir Allah. Dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menangis sewajarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Nabi pun menangis ketika Ibrahim meninggal dunia, anaknya, ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunu. Jadi aku dengan kepergianmu wahai Ibrahim juga sangat bersedih. Nabi pun menangis mengeluarkan air mata. Yang tidak boleh yang berteriak-teriak, biasanya yang perempuan. Biasanya perempuan, apalagi kalau tinggalnya jauh, ya Pak. Ini ada beberapa ya ditakdirkan oleh Allah di antara kita setelah menikah berpisah di seberang pulau sana, pulau misalkan Sulawesi, Pulau Kalimantan, nggak pernah ketemu orang tuanya berpuluh-puluh tahun. Ketemunya kapan? Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahnya meninggal, langsung pulang dia. Tabungannya diambil semua. Meninggal sudah mati orang tuanya. Menangis itu, ya. Nah, tapi kalau berilmu, insya Allah kita akan menerima takdir ini tanpa kita yaqa'u fiha, tanpa kita terjerumus ke dalam perbuatan ini. Fa dzikruha min ajli an tu'rafa hatta tujtanaba. Maka kita menyebutkan, mempelajari, kita menerangkan masalah ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah supaya kita tahu, tapi untuk dijauhi, bukan tahu untuk diamalkan. Kalau kita belajar ilmu sholat, kita mengilmui untuk diamalkan. Kita belajar secara umum ilmu kebaikan amal soleh adalah untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Tapi masail jahiliyah di sini maksudnya antu urafa hatta tujtanaba. Untuk kita pelajari, kita ketahui adalah untuk dijauhi. Oh, ini dijauhi. Mengamalkannya adalah dengan menjauhinya. Wa hatta yahdaru minha, dan supaya kita waspada, sudah punya ancang-ancang lah. Kalau mobil atau motor sudah tahu di sana ada sesuatu yang membahayakan, sudah bisa kita mulai rem, mulai mengerem. Nah itu ya. Ini ada salah satu syair. Qala syair, para penyair, orang penyair. Araftu syarra la lisyarri. Nah, jadi bisa dipotong itu Pak ya. Jadi disesuaikan itu jaraknya. Araftu syarra la lisyarri. Nah, ke sebelahnya itu ra sendirian, lisyarri maksudnya. Aku mengetahui keburukan la lisyarri, bukan untuk mengerjakan keburukan itu. Aku mempelajari sebuah keburukan, sebuah ketidakbaikan, sebuah larangan bukan untuk mengerjakannya, bukan untuk dikerjakan, lakin litawaqqihi, akan tetapi li untuk tawaqqihi, hi kembali kepada syar, untuk waqayaki, untuk menjaga aku supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Waqayaki, wiqayah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayah, takwa dari kata-kata ini.
Ya menjaga diri kita supaya tidak terjerumus. Aku pelajari keburukan bukan untuk aku kerjakan, akan tetapi untuk aku jaga diriku supaya tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Kata syair, barang siapa yang dia tidak mengetahui keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia akan terjun ke dalam keburukannya. Siapa yang tidak mengetahui sebuah keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Di dalam riwayat saya sertakan pula di sini, riwayat Imam Muslim, Abdurrahman bin Auf pun pernah mengatakan demikian. Dia mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waqtiha. Ya Rasulullah, ayyu amali afdalu? Amal apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang paling besar di sisi Allah? Jadi orang-orang para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang sholat, tentang puasa, tentang pahala bersedekah, tentang pahala berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf dia mengatakan, wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an yudrikani. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku takut akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Ini terkenal ini perkataan ini. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Sampai kemudian muncul ini syair, ini ada syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fihi. Itu fihi. Hada min nahiyatin wa min nahiyati tsaniyah. Ini dari satu sisi, Pak. Dari satu sisi, orang mempelajari keburukan supaya tidak terjerumus dalam keburukan itu. Hada min nahiyatin. Wa min nahiyati tsaniyah, dari sisi yang lain. Ini dari sisi yang kanan. Bagaimana kalau dia dari sisi yang kiri, dari sisi yang lain? Annaka idza araftal jahiliyati arafta fadlal Islam. Ini keuntungan yang lain. Kalau Anda mengetahui perkara-perkara jahiliyah, maka Anda akan mengetahui bagaimana keutamaan Islam, bagaimana kemuliaan Islam. Luar biasa. Jadi bukan sekedar supaya kita tidak terjerumus ke dalam keburukan ataupun perkara jahiliyah, tapi di sisi lain kalian akan, apa ya bahasa sekarang, wow gitu ya. Luar biasa Islam itu. Apalagi kalau orang yang memang dia bukan terlahir dari seorang keluarga muslim. Kemudian dia banyak beberapa profesor ya, banyak buku yang membahas masalah ini. Berita-berita ataupun laman-laman yang menceritakan bagaimana dia bukan seorang lahir dari keluarga muslim, tapi kemudian dia menjadi orang yang cerdas, menjadi profesor. Dia kemudian masuk Islam karena penelitian yang dia lakukan. Maka dia wow gitu ya. Wow, apa zaman Islam? Amazing gitu. Luar biasa Islam itu. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau kita menghayati betul, ini loh perkara jahiliyah, tidak boleh niyaha, tidak boleh merobek baju, tidak boleh menyembah kuburan, tidak boleh berdoa kepada wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ini loh Islam, luar biasa Islam itu. Ya, gitu. Nah, kama qala syair, sebagaimana penyair dia mengatakan, ad-diddu yudhiru husnahu ad-didda wa biddiha tatabayyanul asya'u. Aduh, susah ini bacanya. Ad-diddu yudhiru husnahu ad-didd wa biddiha wa biddiha. Saya kasih harokat dulu. Wa biddiha tatabayyanul asya'u. Jadi kebalikan suatu perkara itu akan memunculkan lawannya. Kalau yang buruk ini muncul,
Ya, muncul kita ketahui, nanti kita akan melihat lawan baiknya. Itu akan muncul otomatis itu, ya. Wa biddiha tatabayyanul asya. Dengan lawan ini akan muncul kebalikannya. Ya. Ya. Itu di antara manfaat kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah. Jadi dengan kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah, yang dijauhi oleh Rasulullah, yang umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk meninggalkannya, dengan itu akan muncul bagaimana luar biasanya Islam, bagaimana ajaran-ajaran Islam, bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Ya. Maka luar biasa. Ini ada dua manfaat. Yang pertama sama yang kedua. Syair yang pertama, syair yang kedua itu menjelaskan, ya. Lalu kemudian qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, yushiku an tanqudha ural islami urwatan idza nasha. Harusnya nasha mungkin bukan nisha, ya. Nisha. Idza nasha'a fil Islam. Jadi hamzahnya ini bukan di luar alif. Hamzahnya di atas alif, ya. Nah, siapa yang di luar alif? Kalau di luar alif menjadi nisha'a, nasha atau berkembang. Tapi cocoknya ini adalah fi'il. Idza nasha'a, idza qaraba, idza qad qala. Idza nasha'a bukan idza nasha'a. Fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ya, dikhawatirkan, ya, khawatir, hampir, yushiku itu hampir ditakutkan, dikhawatirkan bahwa hampir saja simpul Islam itu terlepas satu persatu, akan terlepas urwatan, simpul tali ikatan pertama lepas, ikatan kedua lepas, seperti rajutan pakaian, tenunan itu ketika ditarik satu maka dia akan terus, ya, satu persatu lepas, ya. Dikhawatirkan hampir saja ikatan simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Idza nasha'a fil Islami, jika tumbuh atau lahir generasi fil Islami di dalam Islam, mereka yaitu orang la ya'rifil jahiliyah, orang-orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Ini dikhawatirkan, hampir ini dikhawatirkan, hampir. Kayak yushikul umamu, kata Nabi yushikul umam, ya, ala qas'atiha. Hampir saja umat Islam itu menjadi rebutan itu seperti gambarkan oleh Nabi, seperti makanan yang dalam santunapan, semuanya ingin mengambil rebutan. Ya, rebutan semuanya. Hampir saja Islam itu direbutkan seperti itu. Kenapa? Apa sebabnya? Ya, karena diantaranya adalah wahan, karena munculnya penyakit wahan, al-wahnu. Ya. Jadi kata Nabi SAW sampai ditanyakan oleh para sahabatnya, nahnu amin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Umat Islam itu diserang dari berbagai arah, hampir saja seperti makanan, seperti roti dalam satu piring, semuanya ingin mengambil, merebut. Amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kami yang sedikit, minoritas ketika itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bal antum katsirun. Kalian itu banyak jumlahnya, kalian itu mayoritas. Tapi kata Rasulullah SAW, lakinnakum huthaun ka hutha'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti busa di tepi pantai yang diombang-ambing oleh ombak. Sebabnya apa? Karena yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Hubbud dunya, cinta dunia, dan takut mati, ya, takut mati. Cinta dunia, lagi punya proyek, dapat proyek, misalkan tendernya menang, tiba-tiba ada seruan jihad misalkan. Gimana ini ya? Nah, itu hubbud dunya. Nanti akan tiba saatnya seperti itu, ya. Hubbud dunya, dia cinta dunia, takut mati. Makanya umat Islam sekarang terombang-ambing, ya. Kita merasakan sendiri, kita teruji, ya. Kita diuji juga dengan demikian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut mati. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab,
Kalau dalam Islam itu lahir generasi-generasi yang dia tidak tahu tentang masalah jahiliyah, maka dikhawatirkan Islam itu akan terlepas satu persatu. Ya. Kenapa? Kita ambil contohnya, misalkan memohon orang-orang, berdoa, meminta kepada orang-orang soleh. Ya, nanti disebutkan ini ada, maka mungkin bahasan yang pertama. Berdoa kepada orang-orang soleh. Itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Di zaman dahulu sudah terjadi. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah terjadi. Zaman Nabi Nuh itu sudah terjadi. Mereka meminta kepada orang-orang soleh. Ya. Bisa jadi nanti kalau dikumpulkan di akhirat itu, orang soleh itu akan berlepas diri. Saya nggak pernah mengajak mereka untuk meminta saya. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk berdoa kepada saya. Tidak pernah. Maka mereka orang-orang soleh akan berlepas diri. Memang betul-betul mereka adalah manusia soleh, dekat kepada Allah, tapi nggak pernah mengajak manusia, mengajak kepada jamaahnya untuk menyembah Dia. Tidak pernah. Hanya manusia turun-temurun, generasi ganti generasi, semakin jauh dari tuntunan. Mereka kemudian mengarang-mengarang, berkreasi dan seterusnya. Itulah yang ceritanya bahwa di surat Nuh itu, Yawuth, Ya'uq itu semuanya itu dulunya adalah mereka orang-orang soleh yang kemudian setelah beratus tahun berlalu ganti generasi berikutnya mereka dulu ini orang soleh, kemudian diagungkan, dikeramatkan, dibuatkan fotonya, dibuatkan patungnya dan seterusnya, dan akhirnya mereka disembah, ya. Akhirnya mereka diminta, akhirnya mereka dijadikan sebagai perantara. Nah, ketika itu terjadi, orang-orang generasi Islam ini tidak tahu tentang masalah ini, tidak mempelajari, kalau ini dilarang oleh Rasulullah, ini dilarang di dalam Islam. Itu perbuatan yang tidak bagus. Dia tidak tahu, taunya bahwa perbuatan itu ramai, banyak orang pakai peci minta kepada orang ini. Itu ramai kan? Banyak yang berarti betul gitu kan? Betul. Gak ada yang menyalahkan dia. Orang di sana ramai, di kuburan ini, akhirnya dia terbawa. Maka ketika dia tidak tahu masalah ini, Islam yang muncul yang seperti itu. Orang-orang di luar itu taunya Islamnya seperti itu. Ya. Kalau kemarin dalam khutbah Jumat, ya, Ustadz Yuswaji, berislamnya jangan sing penting kawes. Ya. Sing penting kawes. Ya, ingat nggak Pak? Kalau tidur nggak ingat nih. Siapa yang Jumatannya tidur? Kalau nggak tidur tahu bahasa itu. Ya, yang jadi muslim sholat, yang jenenge muslim ya sholat, sing penting kawes, masa muslim ora sholat. Namanya ibadah itu harus karena ketaatan kepada Allah. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sing penting kawes. Sing jenenge wong Islam ya puasa, masa wong muslim ora puasa. Puasa ora puasa. Bukannya jam pira, jam 4 sing penting kan wis melu sahur lah, sing penting kamu ora keton langsung ngereku buka kan. Ya itu bahaya itu, ya. Sing penting kamu enggak boleh. Ya, sing penting kamu. Nah ini, kalau orang dia tidak tahu yang buruk, maka munculnya demikian. Maka tentang nanti masalah istihsan, menganggap baik ini bahaya. Jangan disalahartikan istihsan di sini nanti, ya. Fa idza kana al-insanu yajhalu umural jahiliyati fa innahu hariyun an yaqa'a fihi. Maka sepantasnya kalau orang dia tidak pernah mempelajari masalah ini, dia akan tercebur dalam masalah ini. Sepantasnya, ya memang layak dia tercebur kalau dia tidak pernah mempelajarinya. Ya, kalau dia tidak pernah belajar bahwa meminta kepada kuburan itu tidak boleh, maka menganggap di kuburan ramai pakai baju, pakai jilbab semuanya, menganggap itu baik. Nah, ini bahaya ini. Li'anna syaitana ma nasiyaha wala nama anha yad'u ilaiha. Karena setan tidak pernah tidur untuk masalah ini. Dia akan mengambil satu celah, diambil dari celah yang lain, tertutup celah ini diambil ke celah yang lain, dan akan diajak hatinya dibawa kepada perbuatan tersebut. Fasyaitanu wa atba'uhu min du'atid dhalali la yazaluna yad'una ilal jahiliyah. Maka syaitan dia tidak pernah berhenti, dan orang-orang yang mengikuti syaitan tidak pernah berhenti dari para penyuruh-penyuruh kepada kesesatan agar senantiasa melakukan, ya, senantiasa mengajak kepada perkara-perkara jahiliyah. Wa ila ihya'i umuril jahiliyah, untuk menghidupkan perkara jahiliyah. Kalau ini yang sudah hidup,
maka yang sunnah akan otomatis mati. Ya. Kalau perkara-perkara yang menyelisihi sunnah ini yang hidup, yang ramai, maka yang sunnah-sunnah itu akan mati. Ya. Itu yang akan mati. Orang kalau nggak belajar, kalau masuk masjid disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau dia tidak tahu, masuk langsung duduk. Orang tidak pernah belajar tentang masalah sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid, langsung duduk, ya. Maka sunnah masuk masjid untuk tahiyatul masjid dulu, lama kelamaan tidak ada yang tahu. Kalau tidak dijelaskan, kalau mereka tidak mempelajari, maka akan hilang. Ketika orang masuk sholat, loh, sholat apa kamu? Ki urung duhur loh, sholat di situ. Darahnya sholat duhur, kan bahaya. Karena dia nggak tahu. Seperti kemarin saya lihat sendiri, sholat subuh atau sholat isya ya, sholat isya. Ini pintu itu dibukanya kemana Pak? Digeser, ya kan? Digeser. Saya masbuk. Tapi saya udah lihat jauh dari sana, ada orang, ini orang nggak pernah jamaah di sini. Didorong pintunya Pak, dia masuknya ngelembet gini. Astagfirullah itu, hampir untung nggak jatuh dia. Wallahualam kok nggak masuk di pikiran dia. Zaman sudah semodern ini, ada ini pintu kaca, ya cobalah digeser dikit. Enggak, tetap dirong, dia berusaha untuk masuk seperti ini. Saya lihat sendiri, Pak Haji Ucu yang benerin pas pulangnya, didorong lagi sama dia, sama Pak Haji Ucu, Pak itu didorong Pak, gitu. Itu artinya Pak, masa zaman semodern ini gitu, sudah ada tulisannya geser, ya. Geser. Nggak tahu dia bacanya apa, serong apa atau apa. Ya, saya lihat sendiri itu. Ya. Nah itu karena dia tidak tahu yang demikian. Nah ini yang terjadi dalam Islam pun demikian. Kalau dia tidak tahu masalah ini, orang masuk sholat, masuk ke masjid sholat dikirain sholat apa? Ya, bahaya ini. Karena ada yang betul-betul nggak tahu itu, betul-betul nggak tahu. Sama sekali dalam hidupnya itu nggak pernah mengenal Islam. Taunya sholat Idul Fitri saja. Karena dia pulang kerjanya, pulang merantau cuma Idul Fitri. Ya nak orang sholat Idul Fitri ya orang kawas lah. Muslim taunya tapi cuma itu. Ada itu orang yang seperti itu. Sampai sholat pun saya lihat sendiri kalau sholat gobruk ya, tangannya seperti, mohon maaf, hewan berkaki 4 anjing gitu ya, seperti ini. Biasa aja, enak aja ya seperti itu. Ya, ada itu orang yang masih sholatnya seperti itu karena tidak tahu. Kalau yang ini, yang hal-hal yang dilarang tidak dipelajari, yang muncul yang seperti itu nanti, yang sunnah-sunnah akan hilang. Apalagi yang nanti sudah ditambah munculnya penyeru-penyeru, dai-dai yang menyeru kepada keburukan. Dai itu ya yang menyeru. Kalau dia menyeru keburukan, selama dia mengajak orang lain yang disebut dai juga. Ulama, kalau dia berilmu ya ulama, tapi ada ulama yang soleh, ada ulama su'. Ada macam-macam. Ila syirkiyat, kepada perbuatan syirik, wal bid'ah kepada perbuatan bid'ah, ilal khurafat, kepada khurafat. Ini masih menyebar di masyarakat. Ilal khurafat terkait masalah orang hamil, terkait masalah masuk rumah, terkait masalah menyapu itu dihubung-hubungkan. Ya, saya ya mohon maaf ya, termasuk mohon maaf ibu saya itu masih melekat di otaknya itu. Mbah itu masih petuah mbah itu masih melekat ya. Kalau makan jangan di depan pintu, jarem mbah kayak gitu. Nah, jarem mbah itu yang masih melekat di sini. Ya. Lagi meteng bojone, lagi hamil lah Pak. Pamannya bawa itu ikan bogo Pak, atau ikan gabus itu. Enggak boleh makan itu. Orang lagi hamil enggak boleh makan ikan gabus, itu enggak boleh. Ya, jarem bae tulisan. Kemarin saya dikirain saya mau kurban itu suruh nyembelih gitu. Saya belum bisa nyembelih pakai ding, katanya saya baru bisa menyembelih nyamuk gitu. Nyembelih nyamuk. Itu ibu saya ke sini nanti. Enggak boleh nyembelih, kalau disuruh jangan mau. Jangan mau. Kemarin saya pulang ke sana minggu kemarin, tetangga merokoi. Bunyainya merokoi. Tahu merokoi enggak, Pak? Padahal berokoh itu kan artinya apa itu pangan, Bok? Ya, mangan ge. Tapi kalau merokoi itu ritual
di kampung saya orang yang sudah sampai usia tertentu tapi dia masih dikasih sehat, syukuran, nanti dia makannya terbatas. Makanan ini misalkan apa dia nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, gitu. Disyukuri. Nyembelih kambing 2 seperti orang akekah itu. Sudah diwanti-wanti. Nek kon nyembelih aja gelem. Bojone metong. Enggak jere. Ora uli, Pak. Nyembelih iwak ro kudu bismillah, jerem bae. Apa hubungannya wallahu alam ya. Ada di situ ya. Nah, itu masih melekat, khurafat masih melekat. Wa ila ihya'il athar. Nah, budaya-budaya itu juga masih dihidupkan oleh penyeru-penyeru kepada kesesatan. Wa kullu hadzal qasd minhu tamsul Islam. Semua ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Menghancurkan Islam, melenyapkan Islam. Tamsul Islam, ibadul Islam, imhaul Islam. Tamsu itu ibad, menjauhkan Islam. Atau imha, melenyapkan Islam, menghapus Islam. Ya. Makanya yang terbaru kemarin apa? Belum lama, Bahai, agama Bahai. Itu mirip sekali, Bahai. Islam, tapi mengatakan dia agama sendiri. Tapi terkait erat sekali tentang masalah-masalah Islam. Nah, ini kan bahaya. Nanti muncul ini itu mengakunya Islam. Nah, mengatakan dia bikin agama sendiri misalnya, tapi isinya banyak penghinaan-penghinaan terhadap Islam, terkait masalah nabinya, terkait masalah kitabnya, terkait masalah yang lainnya. Nah, ini kan bahaya akidahnya. Kemarin ada pembahasan itu yang ramai, ada ucapan selamat itu tidak jauh dari Islam. Banyak penghinaan-penghinaan kepada Islam, terhadap kitabnya, kepada Nabi kita. Artinya apa? Mungkin dengan ritual itu, dengan tidak dipelajarinya, orang akan menganggap, wah ini budaya saya, ini kepercayaan saya, ini agama saya. Padahal isinya adalah menghinakan Islam. Kenapa? Karena Islam, hal-hal yang demikian yang dilarang tidak dipelajari, maka yang sunnah mati, yang sunnah tidak muncul. Akhirnya yang muncul ini ketika di debat, diserang, kemudian dia mengatakan ini agama saya buat punya sendiri, tapi isinya sebenarnya hakikatnya adalah menghancurkan Islam, merusak Islam, menghina Islam. Nah, ini bahaya. Ini banyak sekali orang-orang demikian, apalagi kalau sudah tidak ada aturan-aturan seperti itu. Wah, ini Islam semakin terus diserang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Wa'audatun nasi ilal jahiliyah, dan kembalinya manusia kepada jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Fala budda min dirasati umuril jahiliyati min ajli an natajannabaha wa nabta'ida anha. Maka kita wajib untuk mempelajarinya supaya kita bisa menjauhi dan meninggalkannya, ya. Qala Syekh wa a'dhamu masailil jahiliyati wa akhtaruha. Perkara jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya, adamul imani bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang paling besar. Dari pertamanya hanya ini baik, mulai menganggap baik. Ini tidak dilarang dalam Islam, karena kita nggak mempelajari yang sebenarnya. Ini boleh dalam Islam. Ini budaya Islam. Ini ajaran Islam. Kita tidak mempelajari apa yang sebenarnya. Akhirnya kemudian lama-lama mengarah kepada hal-hal yang kemudian dia sebenarnya adalah mengingkari Quran, mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Al-Quran maupun ajaran-ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling besar. Ujung-ujungnya apa? Mengingkari Islam. Ujung-ujungnya itu bahaya ini. Nah, kalau ini nggak tahu ujung-ujungnya. Lianna ahlal jahiliyati kadzabu ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa lam yu'minu bihi. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah mereka itu mendustakan Rasulullah SAW dan tidak mengimaninya. Ini masalahnya kan banyak sekali, tentang masalah sihir, tentang masalah ilhad fi asma'illah, tentang masalah akidah juga ada. Ta'assub, masalah ta'assub, tawasul, banyak sekali ini.
banyak sekali. Maka ujung-ujungnya bisa bermuara kepada perkara dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqbalu hadiya Allah alladzi ja'a bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu qala rahimahullah, muallif dia mengatakan idza indafa ila dzalika istihsan ma alaihi ahlil jahiliyah tammatil khasaratu. Jika itu semuanya sudah terkumpul, maka yang kemudian muncul dalam dirinya keyakinan istihsan ma'alaihi ahlul jahiliyah. Dia menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dia menganggap baik perbuatan orang-orang jahiliyah. Kalau sudah sampai kepada titik ini, tammatil khasarah, maka kerugian. Ya, itulah kerugian yang nyata. Sempurna sudah kerugian orang-orang yang demikian. Kalau ini sudah semua terkumpul, percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu, nah ini bahaya. Ini sudah terkumpul, maka ujung-ujungnya, titiknya dia adalah tammatil khasarah. Ai hasala fasada fi dhahiri wal batin. Yang muncul adalah kerusakan di dalam, baik di luar maupun di batinnya, di luar dan di dalam. Ya, hatinya sudah enggak meyakini, zahirnya yang menerjemahkan, mencerminkan hatinya. Kalau hatinya sudah rusak, maka amal pun rusak. Kalau hatinya, keyakinannya sudah rusak, maka amal pun akan mengikuti sesuai yang dia yakini. Berbahaya ini. Menganggap menyembah ini boleh, menyembah itu boleh, meminta ini boleh, yang ini boleh. Akhirnya tergerak jawarihnya untuk melakukan apa yang dia yakini. Ya, karena ini ada energi terbesar itu adalah iman dalam diri kita. Kalau imannya salah, maka yang diterjemahkan hasilnya pun salah. Fasadu fil batin wa huwa adamul iman bima ja'a bihi rasul. Terbesarnya adalah rusaknya batin, rusaknya hati adalah dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadun fid dhahir huwa istihsanu umural jahiliyah. Kerusakan di luarnya, dalam zahirnya dia menganggap baik setiap perkara-perkara jahiliyah. Fa idza fasada adh-dhahiru wal batin tammatil khasaratu wal iyadu billah. Kalau ini sudah rusak luar maupun dalamnya, mobilnya, ya, kalau mobil itu mesinnya wis rusak, bodinya wis rusak, ya wis bodol banget orang payu. Nah, bodol banget. Wal a'yadu billah, naudzubillah. Wa hadza natijatul jahli. Inilah kebodohan. Nah, makanya dulu gimana syairnya? Imam Syafi'i kalau tidak salah yang mengatakan, man lam yadhuq dhulla ta'allumi yadhuq dhulla jahlitulla hayatihi. Nah, itu ya. Siapa yang dia tidak pernah merasakan beratnya, lelahnya, ngantuknya, beratnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan dhulla jahli, beratnya, resahnya, susahnya kebodohan selama hidupnya, tulah hayatihi. Ya, sebelum subuh, ya, ustadznya belum bangun dia udah turun gunung. Udah turun gunung itu, ustadznya belum bangun dia udah turun gunung naik motor dari Cisalak ke sini. Pengen apa? Kitab janaiz, pengen tahu. Wah itu dhulla ta'allumi, beratnya menuntut ilmu, ya. Ucuk-ucuk kayak gini harus dibangun. Padahal kemarin kerja, ya. Padahal kemarin ya, sampai jam 1, tapi dia pengen harus menuntut ilmu. Akhirnya dia harus bangun. Dhulla ta'allumi. Kemudian kalau di pondok dia harus menghafal, dia harus mengerjakan PR, dia harus mengerjakan tugas ini, dia harus meneliti buku-buku ini, kitab-kitab ini. Dhulla ta'allumi, beratnya menuntut ilmu. Jauh dari orang tua, meninggalkan. Ada sebagian yang sudah berkeluarga, nah, karena duitnya banyak, tinggalkan istri, mondok dia. Udah punya anak, udah saya juga pengen mondok. Ada pak yang seperti itu, berapa bulan dia tinggalkan istrinya, pengen mondok. Ada yang suami istri juga mondok. Ini. Maka kalau dia tidak merasakan susahnya menuntut ilmu, dia akan merasakan betapa hinanya ketika dia punya kebodohan, ya. Inilah hasil kalau orang itu tidak belajar. Adamu ma'rifati umuril jahil, tidak belajar, jahil, dia tidak mengerti. Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahlul jahilah. Maka tidak boleh kita menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bal yajibu inkaruhu wastibsyi'uhu. Yang wajib oleh kita adalah mengingkarinya, menolak, mengingkari.
perkara-perkara jahiliyah. Wastibsha'uhu, lalu qabbahahu, kita menganggap itu buruk. Oh, kita harus tahu dalam diri kita menganggap buruk. Sekarang kan banyak sekali perkara-perkara itu, masih banyak mengundi kemudian bernasib sial, itu masih ada, Pak, masih ada ya. Di samping mertua saya itu kan rame dara ya, perlombaan burung dara, itu masih banyak ya, ya. Saya kadang juga nonton gitu, bagus apa ya. Kalau sore, kadang yang sore latihan itu kalau terbang muter ya. Kalau yang sudah lomba itu duduk tinggi lup gitu ya. Emang asik juga kalau yang orang nggak tahu gitu ya. Saya kok tutup palu tangannya akhirnya itu kan, karena sekilas melihat itu. Artinya apa? Itu terkadang masih dipakai untuk mengundi nasib. Kira-kira sing menang di, sing warna kuning apa warna gini, nah, kan? Orang banyak nonton itu bukan ikutnya, tapi karena dia ada yang memang berjudi, mengundi nasib, togel dan semacamnya. Nah itu sampai sekarang itu masih banyak. Kadang melas ya, darah di bur-burna kayak gue. Nah ini bahaya ya. Maka kita harus menganggap itu buruk. Mengundi nasib itu buruk. Zaman dulu itu bukan pakai darah, pakai panah. Ya. Dia memanah, nanti ngasih berapa. Ya, misalkan dia mau safar, Pak, mau safar. Zaman dulu itu safar, tidak safar, abstain. Nah, dipanah 1, 2, 3, nanti mana yang kena. Kalau safar, oh berarti lanjut. Ya. Nah, maka dia mengundi nasibnya. Kalau dengan anak panah ini, oh berarti pertanda nasibnya baik, aman nanti di jalan. Nah, terkadang ada yang sampai sekarang mau nikahin anak dihitung. Itu ada tanggal, cara menghitungnya sendiri itu ada. Saya belum nggak sempat belajar itu cara menghitungnya, tapi ada itu pernah mau dipelajari cara menghitung tanggalnya. Oh bulan kemarin Muharram itu nggak boleh, Muharram itu nikahin anak, bahaya nanti ya, cepat pisah atau anak orang deh macam-macam, rumah tangganya nggak langgeng dan seterusnya lah. Nah itu masih muncul di beberapa tempat dan tidak sedikit. Wa amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Nah ini ya, bahayanya apa? Jadi kita tidak boleh menganggap baik perbuatan jahiliyah, karena siapa yang menganggap baik dikhawatirkan, bahkan bisa jadi dia termasuk bagian dari orang-orang jahiliyah. Wastadalla syaikhu biqaulihi, yaitu dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang mengimani yang batil lalu mengingkari Allah, mereka lah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Ya, seperti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dihukumi seperti kaum itu. Nah, ini banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang ya misalkan dia bukan orang Islam, pemiliknya, ownernya, tapi kemudian dia mengaplikasikan keyakinan dia dalam perusahaannya, dalam tokonya misalkan, banyak, sementara karyawannya muslim semua, sinterklas misalkan itu ya, ada di beberapa tempat seperti itu. Nah bagaimana nih sikap seorang muslim sebagai karyawan muslim? Nah itu kan seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sekarang misalkan bola, dari gaya cukurnya, dari gaya rambutnya, gaya pakaiannya, man tasyabbaha minhum, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah ini bahaya, karena mengidolakan pemain-pemain bola. Amanu bil batil, yakni yang dimaksud mengimani yang batil, sodaku bil batil, dia membenarkan yang batil. Wal batilu diddul haq, sementara batil adalah lawan dari hak, kebenaran. Batil lawannya adalah kebenaran. Fama khalafal haqqa fahadal batil, siapa yang menyelisih kebenaran maka dia telah mengikuti kebatilan. Wal batil huwa dzahibu zailul ladzi la faidata fihi, yang batil itu pasti akan lenyap, tidak akan berbekas dan tidak ada faidahnya. Sebagaimana firman Allah, famadza ba'dal haqqi ila dhalal fa anna tusrafun.
Maka setelah kebenaran itu apalagi kalau bukan, setelah kebenaran itu apalagi kalau bukan dolal, kesesatan, kalau bukan kebatilan, ya. Maka bagaimana mereka, ini pertanyaan dari Allah, fa'anna tusrafun, bagaimana mereka itu dipalingkan, ya, dipalingkan. Selesai mukadimahnya, ya, mukadimah berapa pertemuan ini, nggak apa-apa. Jadi dari mukadimah ini kita bisa memahami tentang makna jahiliyah, kemudian tujuan penulisan risalah ini, lalu pentingnya kita memahami atau mempelajari perkara-perkara jahiliyah, ya, di antaranya. Al-mas'alatul ula, sampai berapa? Zuhur jam 12 menit lagi, ya. Al-mas'alatul ula. Siapa yang mau baca? Yang mau baca? Ya, latihan. Ada yang bawa kitabnya enggak? Kalau di Timur Tengah kajian kitab itu biasanya ada qari'unya, al-qari'. Ada qari'nya yang membacakan. Ya. Syekh Man, Syekh Ali. Yo, mau silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ata bil ikhlasi wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bi jami'a rasuli wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa khalid bisa wa akhbara wa anna man fa'ala mastahsamu faqad harrama alaihi jannata wa ma'wa gunnar wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin wa 'indaha waqa'atil adawatu wal ajliha syuri'al jihadu kama qala ta'ala faqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Naam, yakfi. Hasbuk. Nilainya 90. Lancar ini, ya. Ada harokatnya enggak, Pak? Hah? Kalau di pondok biasanya gitu, ayo suruh baca, nanti dinilai. Ayo, kitabnya ada harokatnya enggak? Jawabnya ada enggak? Oh, ada yang enggak gitu, ya. Enggak semua, ya, ada harokatnya. Biasanya kalau ayat ada, di sini ayatnya ada, supaya enggak salah baca ayatnya. Kalau yang bukan ayat biasanya ditambah dikit-dikit untuk latihan. Ya, untuk latihan biasanya supaya enggak salah mengartikan, ya. Yang pertama, masalah pertama, du'aul auliyai wassalihin. Berdoa kepada wali dan orang-orang soleh, ya, berdoa. Doa artinya memohon, meminta. Tapi yang diminta itu wali dan orang-orang soleh.
Tapi di sini meminta kepada wali dan orang soleh itu yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita datang ke ibu kita, Bu, saya mau ujian nih, doakan saya bisa mengerjakan dengan mudah, hatinya tenang, lancar. Boleh enggak? Boleh, karena dia masih hidup, ibu kita, ya. Atau datang ke Pak Ustadz, istri saya mau melahirkan, doakan ya. Nah, boleh itu karena dia masih hidup, dia mampu berdoa kepada Allah, masih mampu. Orang tua masih mampu. Nah, yang dimaksud di sini doaul aulia, berdoa kepada wali dan orang soleh, itu wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Wali di sini maksudnya ya orang manusia yang dia dekat kepada Allah, ahli ibadah, orang berilmu dan ahli ibadah. Dia dekat kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali. Jadi wali ini ya tanpa dia harus diakui oleh manusia, bisa jadi dia adalah wali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi dia wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa harus ada pengakuan dari manusia. Nah, sekarang kan ada orang-orang yang majdub. Tahu majdub? Majdub. Wali majdub. Orang gitu, enggak pakai baju, rambutnya enggak pernah mandi, berapa bulan enggak mandi. Ditatangi. Mbah, kira-kira sing metu nomor piro? Itu wali majdub. 5. Itu masih di beberapa tempat. Katanya dia masih keturunan itu, keturunan, padahal dia majdub. Majdub itu majnun. Tapi dia luar biasa, dimuliakan luar biasa. Dia naik meja, lagi pengajian kayak gini naik meja, gini kelentor gitu ya. Dibiarin aja, enggak boleh dilarang itu. Cium tangan, ada seperti itu. Nah, bahaya ini ya. Itu majdub ada. Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Ya, ini syarahnya, kita baca syarahnya. Artinya bahwa mereka beribadah dengan mensekutukan orang-orang soleh di dalam berdoa kepada Allah dan ibadah kepadanya. Doa itu ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-du'a muhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Maksudnya apa? Doa itu inti ibadah. Setiap kita beribadah hampir di situ adalah isinya doa. Nah, coba salat, doa. Dari pertama takbir Allahu Akbar, istiftah sudah ada doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Masuk Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Doa. Nanti masuk suratan ada yang doa. Isinya ada yang doa, ya. Nanti ruku doa juga, ada yang doa ruku isinya doa. Luar biasa. Sampai tasyahud akhir, sebelum tasyahud akhir ada doa sebelum tasyahud akhir, ya. An yasta'in billahi minal arba, untuk berlindung dari 4 perkara. Itu juga doa. Haji, orang haji tawaf ada doanya, wukuf ada doanya. Lalu kemudian membaca Quran di beberapa tempat Nabi SAW ketika sampai pada ayat-ayat al-jannah, Nabi memohon kepada Allah surga. Ketika sampai ayat-ayat menceritakan neraka, Nabi berlindung kepada Allah dari api neraka. Di situ ada doa. Zikir pagi, zikir sore, doa. Apalagi zakat ada doanya, ya, berdoa supaya hartanya berkah dan seterusnya. Maka doa adalah inti ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ini sudah ibadah, maka tidak boleh di isyraq billah. Isyraq, ya, digandengkan ini ya. Isyraq, syarik itu apa? Mitra. Syarik itu makanya syarikah, perusahaan itu mitra. PT, perusahaan perseroan itu syarikah bahasa Arabnya. Karena apa? Di situ yang terkadang enggak cuma satu orang penanam sahamnya, ada beberapa orang, ya, pemilik modalnya. Karena mereka bermitra, bekerja sama, statusnya sama. Nah, kalau ada orang soleh diminta oleh seorang hamba, maka statusnya yang dia seorang hamba, abdun,
Sama seperti dia bumi, langit, gunung, naik derajatnya menjadi khalik, seperti yang menciptakan padahal dia makhluk. Maka dia artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zalim. Ya. Dan kedzaliman terbesar adalah berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan seorang makhluk, seorang hamba sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini zalim. Ya, ini perbuatan syirik, menjadikan dia mitra sama sederajat, maka ini enggak boleh. Enggak boleh. Qala ta'ala, kita lihat syarahnya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah. Biasanya kan kalau ya'buduna gitu ya. Kalau jamak, fi'il jamak itu ya'buduna. Kenapa di sini ya'buduni? Liya'buduni. Maksudnya ada liya'buduni, ada ya-nya di situ. Kepada aku. Liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya-nya itu mahdhuf, dihapus untuk menyesuaikan dengan ayat-ayat yang lain. Ini namanya qafiyah. Ini keindahan Al-Qur'an. Ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Maka ibadah itu adalah hak Allah. La yajuzu an ya'buda ma'ahu ghairuhu kainan mangkana. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kainan mangkana. Artinya siapa? Kainan mangkana siapa saja. Kainan mangkana, apa saja. Tidak boleh ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Apa saja. Mau benda, mau malaikat, mau rasul, mau dia manusia yang paling dekat dengan Allah, mau dia adalah setan, mau dia adalah hantu dan seterusnya. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhur. Ya sudah. Lagi semangat-semangat. Islah, masuk mana ya? Cukup sampai sini. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita jelaskan kembali tentang masalah ini. Ya, nanti dikorelasikan dengan kitab tauhid ini tentang pembahasan masalah ibadah. Ini penting sekali supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah, kuat kokoh dalam beribadah kepada Allah, punya landasan yang kuat dalam beribadah kepada Allah. Yang penting bukan sekedar sing penting kawas. Nah, itu penting, itu sing penting kawas, supaya tidak demikian dalam diri kita ketika beribadah kepada Allah. Kita meninggalkan sesuatu, kuat kokoh dalilnya, kuat hujahnya. Kita mengerjakan sesuatu, kuat ya, dalilnya, kuat hujahnya. Bukan sing penting kafas. Wong Islam ya kafas ngono, pantas yang ngono. Enggak ya. Jadi kita semata-mata memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita insyaallah lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.